Tiba-tiba di framing jahat nih sama orang. Oh ya udah lanjutin aja deh. Emang begini kali ya perputaran dunia entertain. Wajar. Maklumin. Artis baru. Selamat datang di Lollipop Love Light Podcast, tempat kita ngobrolin tentang cinta, kehidupan, dan kebahagiaan yang kadang penuh drama, tapi selalu ada hikmah di setiap ceritanya. Hari ini aku lagi temani seseorang yang lagi viral banget. Perempuan bold, wow, slay, dan juga sensasional. Namanya tuh lagi sering banget muncul di media. Siapa sih? Langsung kita sambut aja yuk, Lisa Mariana. Halo, Teteh. Terima kasih udah diundang ke sini. Masya Allah, terima kasih juga lo udah dateng lo ke Lollipop. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa hari ini atau dan hari-hari sebelumnya? Endorsement, kayak gitu. Terus live produk. Alhamdulillah. Makanya susah ya schedule ke sini. Masya Allah, susah lo datang ke sini loh, karena emang lagi sibuk banget sih. Karena kamu lagi ngeluarin produk kan, jadi agak repot waktunya kan. Iya, itu juga. Betul. Tapi aku mau mulai dari yang ringan dulu nih. Kamu itu tipe orang yang kalau lagi capek, kamu tipe yang butuh sendiri atau justru cari orang kayak pengen buat berbagi cerita atau mungkin sering-sering di sosial media? Dugem teh. Ya Allah. Ya Allah. Emang kamu happy-nya seperti itu? Iya. Begitu. Mungkin karena masih ini kali Gen Z ya, awal-awal Gen Z akhir kan tahun 2000 ya, walaupun kelihatan di situ mukanya boros banget, kayaknya mudahan teteh gitu. Ya nggak? Iya. Iya, ya 2000. 2000. Demi apa? Demi Allah. 2000. Ya Allah, astagfirullah, aku beda sama dia 7 tahun loh. Serius nih. 2000 karena ini kan badannya gede jadinya. Lagi gede. Oke, nanti kan. Iya, karena kan kalau kecil kan kelar semuanya gitu kan. Kelar doang. Kelar doang. Aduh, sampai tiga bukan menang gila. Enggak, emang benar. Kalau dia kurus, kelar semua kan. Kelar urusan semuanya. tapi kamu kan sekarang lagi berisi ya. Pengen banget kan berarti kurus lagi. Pulan nggak sih? Oke, pulan. Bukan bahasa pulan ya. Oke, pulan. Berarti kamu lagi program lagi atau bagaimana? Apa udah segini aja? Pulan aja? Nggak ada program sih. Jadi kalau bariatrik itu kan bertahan 6 tahun teh. Oke. Jadi kita nggak bisa kontrol tuh. Pasti bakal ada terus penurunan berat badan. Oh, jadi ini masih proses berarti? Iya, sampai 6 tahun ke depan. Sampai 6 tahun ke depan. Kita nggak pernah nyentuh nasi sampai sekarang. Sampai sekarang kamu udah nyentuh udah nasi? 1 tahun, berarti dari 21 Mei itu udah berapa lama tuh? Ya kan? Dari 1 tahun lah, lebih lah. 1 tahun kan. Oke. Terus kenapa sih kamu itu mulainya bisa berisi seperti ini? Karena pulan seperti ini. Coba, dulu kan kayaknya ya kan jauh banget. Karena kan genetik mungkin ya. Kayak kakak-kakak aku aja tuh berarti tuh 48 pas lahiran langsung megar gitu, sama kayak aku pas lahirin Selin 72, pas lahirin Starla 110. Wah, itu di situ stres banget, nggak mau nongol kemana-mana teh. Tapi gitu. itu kan waktu anak hamil anak pertama tuh 72 itu masih balik normal nggak tuh? Enggak, belum sempet, udah dibuntingin lagi. Udah bunting lagi. Lagi proses, udah dibuntingin lagi. Beda berapa tahun sama adeknya? 1,5 tahun. Oh, beda 1 tahun. Berarti belum. Iya nggak sih? Nggak, berarti ini belum. Berarti belum ini masih proses. Belum turun lagi, nanti pasti akan turun. Kan kamu udah operasi kan? Udah. 6 tahun tadi kamu bilang. Ya itu belum, nanti pasti akan kurus lagi sih. Iya, amin. Hidup sehat ya. Iya. Sabar. Pusing sih, anak 2 jaraknya deket-deket sama sekolah. Sesar? Hah? Sesar? Dua-duanya? Dua-duanya. Ih, keren. Sakit nggak? Enggak lah. Enggak kan? Enggak Ya tapi kan 1 tahun tuh biasanya kalau misalkan jaraknya deket gitu tuh katanya suka masih basah jahitannya. Berarti kamu nggak ngerasain sakit? Level pain-nya aja kali yang Level berkurang pain-nya aja kayak. ya. Kemarin aku operasi hidung kan, ambil dari fascia. Terus juga ambil dari rib. Biasanya tuh kayak Lisa tuh kuat banget. Oke. Ini tuh kayak ringkih gitu. Kok tumben nih? Kenapa ya? Oh, udah mama nggak sadar diri emang suka Tapi kayak gitu. tapi aku pengen tahu, kamu kalau misalkannya aku bertanya yang dioperasi selain hidung apa? Boleh nggak sih Rika? Boleh. Boleh. Oh gitu. Juga. Payudara. Ini
hidung. Udah. Cuman 2 aja. Aman. Oke, berarti semuanya masih Sama liposuction itu termasuk surgery nggak sih? liposuction termasuk. Termasuk ya. Termasuk. Oke. Itu Iya, aja sudah lengan pernah. sama perut dah. Oke, iya. Tapi perut Luar paling susah biasa. sih. Tapi berarti itu semuanya free. Apa? Endorse. Enggak juga, ada yang kita bayar 60%-nya kayak gitu-gitu. Tapi hidung kamu sekarang nih baru. Baru, belangnya juga belum dilepas tuh. Oh iya benar kelihatan. Karena belum sih. boleh. Belum boleh. Masih Oke. basah. Boleh kalau pegang nggak boleh. Jangan mahal dong. mahal saya nggak boleh pegang ya. Bukan, jangan agak kayak ngilu aja. Oh iya oke. Tapi kalau kita ibaratkan hidup kamu itu kayak permen lollipop nih, ada rasa manis, ada rasa asam, mungkin kadang juga ada. Ada rasa yang dulu pernah ada. Gitu. Iya juga. Apa sih otak lu kemana-mana deh, Bo? Enggak, emang benar. Buat Lisa Mariana, fase hidup yang sekarang itu lagi dominan di rasa yang mana? Rasa yang mana? Lollipop sih. Lollipop tuh kan ada manis, asam, kadang mungkin pahit. Kalau campur-campur nano-nano, say. Nano-nano. Nano-nano. Ntar pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini. Begitu aja terus. Begini terus. Perputarannya. Heeh. Gak apa-apa. Tapi lagi happy juga nggak sih? Happy aja kalau misalnya kita banyak duit mah. Betul. Hah, dengerin dulu. Kita harus sombong untuk memprotek diri. Oh gitu? Iya. Kenapa harus sombong? Terkadang gitu loh. Karena kalau ya adalah beberapa yang kayak ngehina gitu kan. Sekarang gitu tuh kayak ngerendah, salah, direndahin gitu ya kan gak enak banget ya. Tapi apa namanya? Kalau kita sombong, flexing, diisengin sama orang, gitu ngerti gak sih Teh? Maksudnya area kemana? Betul. Ngerti kan? Jadi nggak usah dibahas kali ya. Iya nggak apa-apa maksudnya maksudnya. Jadi mendingan sombong, tapi ada gitu kan? Buktinya ada. Buktinya gitu, ada nyata gitu. Buktinya nyata itu yang paling penting. Iya. Jangan cuma sombong, jangan cuma flexing, tapi bukti nggak ada. Nggak ada gitu Tapi kan? Kita punya, benar. Iya. Nah, itu Makanya maksudnya. mendidih mereka gitu kan. Mereka Gitu. siapa tuh? Ada udah nggak usah. Nggak usah naik-naik. Lollipop kan berkualitas kan. oke. Ya, hostnya kan Selvi Kitty, ya kan. Penyanyi apa? Katy Perry-nya Indonesia. Oke. Nggak usah naikin yang repot-repot Ya, tuh. yang itu nggak usah. Oke. Tapi di sosial media kita lihat kamu itu tipe orang yang selalu terlihat happy. Bener sih. Slay dan kayak nggak ambil pusing ya. Ngapain jual kisah? Ya makanya, tapi kan kalau misalkan bakal ada satu quote menarik dari kamu katanya. Kalau adu fisik aku kalah, mau adu mental aja nggak? Ini menarik banget. Nah. Pertanyaannya, emang sekuat itu mental seorang Lisa Mariana? Atau sebenarnya itu kamu lagi cari lagi cari cara untuk bertahan aja? Kalau sampai sekarang sih benar. Mentalnya aman-aman aja. Emang begitu ya? Orang di sekitar sih udah kayak pusing gitu. Deket kamu? Atau Enggak deketin juga, kamu? maksudnya kayak lu di ini, biarin aja. Iya. Repot udah berkali-kali digituin. Yang penting kita nggak ngelakuin hal yang dituduhin kayak gitu. Ya, maksudnya yang dituduhkan sama mereka begitu loh. Udah tenang aja, itu pasti nanti berlalu gitu. Maksudnya ada masanya gitu loh. Jadi emang udah ngambil pusing dengan segala berita-berita Udah yang berdamai di luar dengan itu? keadaan aja Teh gitu loh. Biarin aja. Kita kan nggak bisa nyenengin orang, semua orang gitu. Kita nggak bisa stop mulut orang, nggak boleh nggak bisa Dia memaksa orang untuk memaksa orang buat suka sama kita gitu Betul. kan. Bener nggak Iya, sih? bener, emang bener. Jadi lebih ke bodo amat lah sekarang mah gitu kan. Iya. Dari dulu juga kan? Dari dulu juga orangnya bodo amatan sih. Dari Taurus musik- bukan? Bukan. Bukan. Oh ya. Aries. Urus sih. Dari dulu-dulu loh ya. Dari dulu-dulu juga dia udah bodo amat begitu kan. Dengan gosip-gosip yang lalu-lala dulu. Lalala yeye itu Yang juga mana bodo aja amat. tuh lalaleye. Yang itulah pokoknya. Itu aja riuh banget. Udah apalagi ngelawan gembel begini pusing deh. Benar. Katanya dia nih guys, jadi kalau dengan masalah yang kemarin itu udah cukup berat aja dia bisa hadepin. Kalau masalah cuma kayak gini doang, ngedip doang ya udah kelar gitu ya. Nggak, pokoknya intinya gini guys. Jangan dipotong-potong lu di Nggak ada. Enggak, maksudnya kayak tuh kan gue lupa ngomong apa. Udah lanjut ya. Bagus. Good. Oke, tapi aku pengen tahu tips dari Lisa Mariana biar tetap waras di tengah terpaan segala macam isu, framing atau komentar netizen itu seperti apa kalau caranya Lisa Mariana? Nah, nggak muluk-muluk ya. Fokus aja ke kerjaan, banyak duit. Udah. Oke, jadi lebih fokus ke kerjaan aja. Iya, fokus ke kerjaan aja. Jadi kita lupa gitu loh. Terus yang bikin pusing-pusing tuh blokirin aja. Blokir aja. Kayak gitu berarti cara kamu untuk menjaga kewarasan kamu. Iya. Oke. Main sama anak-anak. Jadi kan sebenarnya kita kan tuh
udah capek ya dari pagi tuh kan, maksudnya kita profesional gitu kan. Kita datang ke sini aja 1 jam sebelum. Masya Allah, terima kasih loh Ya. Bu. Itu jangan dikat tuh masukin. Iya. Terus. Iya kan? Ya kan? Jadi 1 jam ke Kayak sini lalu. udah profesional, udah segala macam, tiba-tiba di framing jahat nih sama orang. Oh ya udah lanjutin aja deh, emang begini kali ya perputaran dunia entertain, wajar. Maklumin. Artis baru. Artis bukan sih teh? Artis. Gue nggak punya karya, gue bukan penyanyi, gue bukan rapper, gue bukan apapun itulah. Tapi kan gue bisa menghibur. Yes. Gue memang bukan artis, tapi semua artis kenal gue. Bagus. Ini yang gue suka. Benar. Iya, gak? Benar. Oke. Gitu Betul. kan? Oke, emang. Udah gitu. Tapi ngomongin soal fase hidup dan bagaimana kamu menghadapi netizen yang tadi kamu bilang, ada satu hal yang bikin publik salut sekaligus penasaran. Kamu itu termasuk salah satu public figure loh tuh. Sebutannya sekarang public Aku figure tuh ya. gak ngerasa seperti itu teh. Tapi orang sudah melihat kamu seperti public figure sekarang. Jadi maaf aku potong ya. Ini kayak aku nih nongkrong di warkop tuh kayak ngerasanya biasa aja gitu. Tapi lama-lama kok liar ya gitu. Kenapa? Tali saya gitu-gitu. Padahal pengen jadi orang biasa, ngerti gak sih teh? Paham. Gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan berkah, jadiin itu sesuatu yang berkah aja. Kalau misalnya orang banyak kenal sama kamu, ya udah anggap aja kan itu sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah sih. Betul. Alhamdulillah sih. Jadi seorang public figure lah sekarang Lisa Mariana ini ya. Menjadi salah satu public figure yang sangat berani dan terbuka ke publik tentang beauty and sentiment. Salah satunya soal operasi hidung. Kamu sekarang udah masuk ke 5 kalinya. Iya, 6. Amin, 6. 6 kali 6. untuk operasi hidung. Serius? Itu nggak capek sih atau bagaimana? Apa sih teh? Terus ini udah terakhir berarti? Insya Allah udah terakhir sih. Punten kalau aku boleh tahu, maksudnya apa sih yang kamu kejar tuh sampai harus 6 kali sih itu operasinya? Jujur ya, bukan karena sinus, bukan karena apapun, enggak, karena emang kayak ya udah nggak ada puasnya. Tapi pernah emang eksiden sekali. Oke. Jadi dulu tuh kan aku treat lift. Terus aku OP nih di Thailand pakai full implan dan itu jebol karena si dokternya nggak tahu kalau dalam itu masih ada benang gitu lah, pokoknya penjelasan gitu. dokternya gitu. Kan nggak ngerti kan kalau bahasa Thailand kan gitu kan, nggak ngerti. Gitu kan. Iya. Pusing terus. Enggak, benangnya di sini. Oke. Oh sakit. Oke. Ya. Lanjut. Iya gitu. Sampai ke 6 kali itu di mana aja selain di Thailand? Di Thailand tuh 2 kali. Selebihnya di Indo. Akhirnya malah di Indo yang bagus? Di Indo yang bagus. Yang ini yang bagus masuk Kak. Oke. Ini berarti pokoknya belum kering, belum sembuh aja pokoknya ini kan? Ini baru 31 hari. Berarti ini masih bengkak? Iya masih bisa dibilang masih bengkak sih. Oke. Karena kan 3 bulan tuh baru kelihatan aslinya. 3 bulan prosesnya. Gitu. Tapi ini asli ya Teh? Aku asli. Iya sih. Alhamdulillah sayangku. Ya alhamdulillah ya. Operasi ya? Nggak usah, jangan. Cukup loh. Tapi tadi aku dengar kamu katanya nggak puas. Kalau operasi tuh begitu ya? Agak ada nyandu-nyandu sih, nggak munafik. Oke. Beneran deh, kayak misalkan kita kan hidungnya udah macam, tapi kok kayak nggak sinkron ya sama dagunya gitu kan. Akhirnya dagunya di-OP lagi, mau di fat graft lagi, apa kayak gitu-gitu. Tapi ya tahan dulu lah gitu ya kan. Jadi kamu cuma hidung doang kalau di muka? Di muka hidung doang. Please, ini udah bagus, jangan nambah-nambah apa lagi ya. Oke, ini udah bagus ya. Yes. Nah, ya udah Gitu ya. Oke, lanjut. Berkali-kali oplas, pernah ada rasa khawatir efek samping ya sih, Neng? Atau gimana sih kamu yakin kalau proses itu tuh aman gitu buat kamu? Ya, di riset dulu rumah sakitnya kayak gimana. Efek samping sih enggak ya Teh. Enggak ya? Karena kan kayak 3 bulan sebelumnya kita udah konsul berkali-kali, baru di eksekusi mati buat kali. itu. Udah, tindakan. Kayak penonton bayaran ya Anda ya. Terus yakin kalau prosesnya itu aman tuh kamu berarti yakin lah ya dengan 6 kali operasi sih luar biasa kamu udah sih ini sih cukup aja. Tinggal pengen ini doang berafet dikit. Dia gitu. apa lagi? Dibuang aja. Oke. Jadi biar cakep gitu, biar rapi. Biar jadi kayak gitar Spanyol lagi. Biar kayak kamu gitu. Oh, ini ada apa-apanya ini ibu-ibu. Ya kan? Enggak lah, sekelas mama mau masih. Ya Allah, mama, ya ampun. Iya kan? Tapi ya kamu tuh open banget gitu soal oplas gitu ya di sosmed apapun sekarang juga kamu cerita. Ya mau sama aku dibohongin juga
Orang juga tahu itu mah bikinan. Gitu ya? Jadi ya memang kesuksesan itu kan berawal dari kejujuran. Jujur dong. Gitu. Oke, ini lanjut. Gimana respon kamu sama komentar miring-miring netizen yang bilang kok nggak bersyukur sih atau semacamnya, kok hidungnya apa sih segala macam? Gimana kamu menanggapi seperti itu? Nggak ada komenan kayak gitu kalau di kolom komentar aku mah. Nggak ada. Nggak ada kan hasilnya bagus malah pada mau. Pada mau dan muji. Iya muji, alhamdulillah. Tapi dengan cerita yang dulu yang pernah terjadi, sekarang mah kayak udah adem aja ya, nggak pernah ada yang Ada, tapi tetap aja ada yang gangguin. Kayak Ada yang gitu-gitu biasa aja kan. Biasa sih karena mungkin mau launching produk kayak gitu-gitu di black campaign kita mah udah biasa aja. biasa aja. Ya, nggak usah diladenin, nggak usah tanggapin, langsung aja LP. Itu. Tapi ada rencana mempercantik diri lagi nggak sih untuk Lisa Mariana ini lewat oplas apalagi? Belum tahu sih Teh. Ya Belum pastinya tahu. ada sih. Pasti ada lagi. Pasti ada lagi lah. Kenapa? Belum puas lagi? Belum. Masya Allah. Apalagi? Kan tadi dibilang tuh Brafet. Oke. Ya kan, jelek kan? Kalau muka udah lah ya. Muka udah sih. Nanti kalau misal turun berat badan nggak tahu sih. Pokoknya lihat ntar aja di 3 bulan ke depan gitu kan. Tapi yang mau fokus ini dulu. Iya, badan sih gitu. Oke. Untuk badan dulu ya. Baiklah. Tapi kalau urusan penampilan nih, kalau urusan penampilan udah tahu sebol apa seorang Lisa Mariana ini, sekarang kita geser dikit ke urusan hati. Asik. Ke urusan Bol hati. tuh apa sih, bol? Sebol Bol apa? itu nih kamu make up kamu sekarang bol. Enggak. Apa ini? Bol itu ini aduh kayak apa ya? Coba dong lebih halusnya apa ya? Berani gitu. Oh gitu ya, Kamu tuh berani gitu loh. Dengan softline warna birunya. Ya, itu kan gitu karakter. loh. Nah ya udah. Kata gue gini, jangan pakai abu-abu ya, pakai terus biru. Kenapa emang? Udah biar jadi begitu terus. Ciri Oh ya udah khas. ciri khas. Biar jadi ciri khas, oke. Sekarang kita geser dikit ke urusan hati, yaitu soal asmara dan keluarga. Perjalanan asmara kamu dibilang penuh dengan dinamika dan plot twist. Kalau Lisa sekarang diminta melihat kilas balik perjalanan cinta masa lalu. Bagaimana Masa sih? lalu sama siapa? Entahlah, kamu yang tahu sayang. Bagaimana kamu memandang semua drama itu? Aku nggak mau Di nyebut tahun masa berapa? lalunya siapa, tapi di masa lalu waktu itu, waktu sama. Di tahun berapa teh? Di 2000 kemarin lah, 2000 Oke ya. berapa lah gitu. Semenjak aku jatuh di aspal, aku jadi udah lupa gitu. Kenapa lagi kakinya? Aspal apa? Enggak, masa udah jatuh di aspal gitu kebentok. Oh. Aku jadi kayak lupa yang ada. Aman gak sih jawaban gue daripada nanti kemana? Coba. Gue pikir maksud gue kayak naik lagi gitu kan. Udah anteng-anteng kan. Iya sih Iya memang kan? sih. Tapi gimana kamu kalau misalkan melihat kamu dulu memandang dengan segala drama yang pernah terjadi di kehidupanmu sebelum menikah dengan yang sekarang ya tentunya kan? Itu gimana waktu pas kamu sekarang tuh tiba-tiba Nanti mau bahas RK, bahas deh. geblek lagi nggak disebutin sih. Intinya tuh waktu kamu kena masalah itu kamu gimana waktu itu menyikapinya? Oh itu kan belum viral. Viral tuh setelah menikah. Setelah menikah justru viralnya. Pas Selin tuh 7 bulan. Tuh kan kebahas. 7 bulan nomornya. Oke. Gitu. Justru itu malah viral setelah anak lahir. Lahir 7 bulan. Oh, oke. Umur 7 bulan. Lanjut ya, kan 7 bulan katanya. Malah tahunnya itu setelah lahir. Katanya udah nggak anak lanjut, pertama. lanjutin Enggak, lagi. Sedikit lagi. Ini malah obrolan emak ya. Nggak apa-apa. Menyikapi dulu kan aku baru kenal sama kamu sekarang, komunikasi sama kamu juga baru bulan-bulan terakhir itu kan. Kan sekarang baru ketemu secara langsung nih. Waktu itu kamu pas lagi kena gosip itu tuh kamu menyikapinya gimana? Kan aku nggak tahu, aku kan belum kenal sama kamu. Itu sih bukan gosip sih, itu adalah fakta. Iya, itu fakta banget. Cara kamu menghadapi itu dan ketika kamu sudah mempunyai kehidupan baru gitu loh dengan suamimu itu. Seperti apa? Ya udah, lupain. Tapi nggak bisa lupa soalnya di stop sih. Bulanannya. Oh, oke, makanya kamu keluar-keluar. Iya. Oke. Iya nggak apa-apa, Beneran. beneran itu beneran. Beneran. Jadi begitu. Tapi suami alhamdulillah nggak ada masalah sampai hari ini. Dia sih sekarang sih agak kesel kalau misal, hey Lisa Mariana, misal kemana gitu kan. Kayak kemarin contohnya ke BXC tuh, beauty, call center apalah itu. Ya kan. Lisa Mariana yang gitu ya kan. Oh, Dia gedek, dia kesel. Dia gedek. Karena suami pas lagi ikut kan. Iya. Oke, jadi dia lebih ke kesel. Dia ikut terus sih. Oh, menemani kamu kalau kerja? Iya. Oke, jadi dia lebih kesel itu ketika ada orang yang mengatain kamu seperti itulah gitu Iya, kan? emang terkenalnya gara-gara itu ya gimana ya. Oke. Tapi kamu ngasih pengertian ke suamimu seperti apa akhirnya? Nggak ngasih pengertian. Paling ya emang begitu mau diapain lagi. Gitu.
Lebih ke situ sih ya. Taurus ya kamu ya? Taurus. Pantas. Oke. Kita udah nggak usah bahas itu lagi ya, udah cukup ya. Udah cukup, oke ya. Tapi bagi Lisa Mariana di tahun 2026 ini, apa sih hal paling esensial atau terpenting dalam hubungan, baik itu bareng pasangan maupun hubungan kamu dengan anak? Menjaga hubungan dengan pasangan dan Ya anak. walaupun kita sesibuk apapun, sempetin aja gitu loh, kayak main ke playground. Anak. Iya tetap gitu, walaupun kita kerja Senin ketemu Senin, tetap harus ada berapa jam tuh, kayak 6 jam tuh sama anak gitu. Kalau sama suami? Ya gitu deh pokoknya. Kalau sama suami? Saya sempetin aja. Kalau sama suami berarti ada treatment khusus nggak? Kayak setiap seminggu sekali kamu Kan jalan sama dia kan kemana? kerjanya kan tiap hari kan. Tiap hari masih sama dia? Iya. Sekarang diantar? Jadi kalau misalnya ada di bawah. Oke. Kalau misalkan lagi check-in di hotel ya udah, terjadilah gitu loh. Jadi jadilah Ya aja. udah gitu aja. Oke, jadi Kan gitu nggak apa-apa doang udah ya? suami istri ya? Nggak apa-apa dong, kan suami istri. Tapi sebagai public figure yang memang punya branding yang tadi aku bilang kamu berani di media sosial. Sekarang kan kamu statusnya udah sebagai seorang ibu ya. Iya. Pernah nggak sih ada kekhawatiran jejak digital? Pastinya iya. Oke. Itu yang makanya sampai sekarang tuh belum dipikirin nih gimana ya nanti gitu. Kamu belum mikir ke situ? Belum. Anak kamu usia berapa sekarang? Hampir 5 tahun nih, Juli ini udah udah TK. Yang kecil. Nah, itu kamu kan belum kepikiran ke situ tadi kamu bilang. Andai anakku kan pasti akan terus bertumbuh dan berkembang, dewasa. Jejak digital tuh pasti tetap akan ada. Ini andai anaknya Mami Lisa gitu terus mencari siapa sih mami kita itu yang dulu atau segala macam. Ini punten ya, kamu akan bilang seperti apa ke anak kamu? Belum tahu makanya. Itu yang belum, maksudnya gini, aku udah tahu nih aku harus ngomong apa, tapi gimana cara ngerangkai kata-katanya yang bisa dimengerti anakku gitu. Nanti. Karena kan sekarang masih kecil kan, jadi kayak Masih paham belum dan ngerti sih, gitu. Betul. Berarti artinya kamu udah siap ya ketika nanti anakmu akan bertanya tentang Mami Lisa itu seperti apa dulu dan segala macam. Karena kan jejak digital ada terus loh, Iya. ya kan? Iya. Berarti kamu udah siap dengan segala konsekuensi. Agak nanti gelo anakmu. sih waktu itu ya sebenarnya. Cuman ya udahlah, maksudnya udah terjadi gitu. Ya nggak apa-apa. Apa namanya, anggapnya kayak proses pendewasaan diri. Proses pendewasaan diri dan pembelajaran buat kamu sih tentunya, ya nggak sih? Tapi menurut kamu, seorang Lisa Mariana itu sosok ibu yang seperti apa sih di mata anak-anak? Nggak pernah nanya lagi. Tapi yang jelas kayak ya udah anak tuh kayak manja aja, kalau udah ketemu sama maminya tuh pulang tuh langsung ini kayak Deket langsung. deket gitu. Tapi untuk kamu sendiri, kamu mengakui kalau kamu tuh galak kah? Atau mungkin suka ngomel-ngomel? Agak kah? tegas sih. Oh, tegas. Karena kan dua-duanya anak perempuan kan. Jadi kayak ya takut banget kayak gue gitu kan. Takut. Tapi ada loh dia kayak ketakutan loh ya. Takut banget kayak gue. Ya, kata biar gitu. kata nggak waras gini di depan orang juga sama anak mah tetep. Nah, juara kamu. Kalau anak cewek tuh biasanya lebih deket sama bapak loh. Deket kan sama bapaknya? Yang pertama Oh, oke. deket sama ayahnya. Yang kecil malah enggak? Ke aku. Jadi kamu kalau misalkan ngasih tahu anak nih, itu lebih ke soft spoken atau seperti apa? VOC sih. VOC ya? Masa kamu percaya orang kayak gue soft spoken? Kayaknya nggak ada gitu ya watak-watak si soft spoken tuh nggak ada VOC Nggak sama ada, ya? Berarti iya. sama kayak aku. Tapi nggak apa-apa. 2000 loh kamu kelahiran 2000. 20 berapa ya kamu teh? 23 Sekarang ya? 2000 apa? Umur 26. 26 ya? Astagfirullah. 26 masih muda banget. Oke lah, kalau kamu ketemu nih diri kamu di usia 5-10 tahun lalu, apa sih yang bakal kamu sampaikan ke sosok Lisa Mariana saat itu? 5 atau 10 tahun lalu? Yes. Apa yang Sumpah mau kamu bego banget lu, liar banget gitu. Sumpah lu liar banget. Liar banget lu, nggak tahu malu gitu. Kenapa? Ya udah, riset aja. 10 tahun lalu. Ya cuma kan itu kan proses perjalanan hidup gitu kan, lagi cari jati diri normal lah. Oke. Kalau nggak bakal jadi Lisa yang sekarang. Benar. Sekarang aja belum jadi apa-apa. Enggak dong, nggak boleh gitu. Jadi kayak terlalu banyak insecure-nya juga gitu, apalagi kayak di black campaign sama orang, kayak kita nih udah berusaha baik gitu ya sama orang ya Teh. Tapi kayak ya kayak gitu-gitulah. Males banget gue, sumpah. Iya itu mah itu aja, anggap aja iklan kan, kamu orangnya bodo amat. Udah, Iya biarin aja. Kalau untuk 10 tahun ke depan untuk Lisa Mariana apa? Harus lebih dewasa ya. Nggak boleh terlalu
mulutnya kalau kata orang tuh kayak jumawa gitu. Cuman apa ya? Lisa tuh mulutnya emang nyeplos, nggak bisa ditahan gitu loh. Emang karakternya udah seperti itu. Ya emang udah karakter beginilah. Cuman gitu ini kan. dulu lebih parah dari ini gitu. Dulu lebih parah. Sekarang ini nggak ada parah-parahnya. Parah tetap, cuman masih agak ditahan-tahan gitu. Oke. Ini masih tahan-tahan. Ini berarti belum keluar parahnya banget berarti. Enggak, belum, karena ada kamera. Oh iya. Ya udah kalau begitu, kita akan masuk fun segmen pilihan dilema. Lebih pilih disalahpahami orang atau harus jelasin ke semua orang? Disalahpahami orang Atau harus menjelaskan ke semua orang? posisinya salah apa bener nih? Tergantung. Kalau lagi bener. Tetap jelasin, salah juga jelasin. Kalau salah minta maaf, dah. Oke, jadi jawabannya mendingan jelasin ke semua orang. Oke. Lebih pilih Atau ke pihak yang berwajib gitu misalnya. itu polisi dong beda ya. Oke. Lebih pilih balik ke masa lalu atau mulai semuanya dari nol? Mulai semuanya dari nol, terus jadi versi Lisa yang lebih baik. Misalnya kan contohnya gini, Lisa langsing ya, gitu ntar. Tapi jadi versi yang lebih baik ya, tertutup ya. Dulu kan terbuka banget gitu kan. Oke, jadi Lisa lebih baik aja. Iya, karena udah jadi seorang ibu malu atuh. Betul. Itu paling bijak. Lebih pilih liburan mewah sendirian di pulau terpencil atau liburan kadarnya backpacker tapi bareng orang tersayang? Bareng orang tersayang, backpackeran, sederhanaan, ngeliwet gitu. Ngeliwet Gitu enak ya kan. Ngeliwet ya Ngeliwet. guys. Oke. Jadi kayak gitu. Iya. Orang tersayangnya berarti suami. Iya, suami, keluarga. Oke. Pernah pergi berduaan backpacker dengan suami? Kenapa? Nggak mau, nggak seru. Nggak mau, nggak seru gimana sih? Di kamar setiap hari kan berdua, gitu kan. Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan kamu tuh kalau misalkan sama suami, kan kalau nggak sama anak-anak bisa pergi kemana? Sama suami nih. Nah, emang suami yang mana? Satu doang. Coba suka pergi kemana? Sama kita, untungnya satu frekuensi kan. Lu mau kemana gitu, jadi kayak udah temen gitu temen kan. ya? Ya kalau misalkan lagi birahi, ya birahnya beda lagi gitu ya kalau. Ya enggak, kita kalau benar-benar kalau misalnya lagi jalan tuh ya udah kayak temen. Mau kemana nih? Gitu. Mau ke timur, selatan, mau kemana gitu kan. Lagu Wali ya, timur, selatan. Nah, ya udah lanjut. Iya. Lebih pilih punya pasangan yang cemburuan banget atau punya pasangan yang terlalu cuek sampai nggak pernah nanya kabar? Gimana teh? Lebih pilih punya pasangan yang terlalu cuek atau punya pasangan yang cemburuan banget? Cuek aja deh, cemburu puyeng. Cemburuan puyeng ya. Cemburu puyeng ya. Jadi dengan cuek. Ya mending kayak cuek-cuek transfer ya. Kalau lagi stres, lebih pilih shopping atau tidur? Shopping lah. Makanya kita harus cari duit banyak-banyak mumpung masih muda. Bener. Iya kan, mumpung masih usia produktif gitu loh. Betul sekali. Oke. Buat teman-teman di luar sana nih, boleh banget nih. Tadi kan kita udah ngobrol sama Lisa Mariana nih, kayak banyak banget nih pesan yang mau disampaikan sama dia nih ya. Dan aku juga pengen tahu closing statement dari Lisa Mariana nih buat teman-teman di luar sana yang lagi berjuang dan mungkin hidupnya juga lagi nggak mudah. Apa yang ingin kamu sampaikan sih, Neng Lisa, buat teman-teman yang lagi berjuang di luar sana? Ya pokoknya semangat aja. Dan berbuat baik aja walaupun lu dijahatin sama orang. Berbuat baik. Berbuat baik gitu. Oke, boleh dong kita kasih kata-kata hari ini. Kasih kata-kata hari ini mau. Itu kamera kamu. Kata hari ini ya. Jangan bosan berbuat baik. Kita yang berbuat baik aja suka di framing jahat. Pokoknya berbuat baik terus, jangan bosan untuk berbuat baik, deh itu aja. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih banyak ya Neng Lisa udah mau cerita dan berbagi hari ini. Kadang-kadang yang orang lihat itu cuma kejadian di luar, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Buat kalian lagi nonton nih, hidup itu seperti lollipop, kadang manis, kadang ada asam, kadang ada pahit, tapi semua yang terjadi dalam hidup kita ini pasti punya makna masing-masing ya. Kalau misalkan kamu lagi hidup, kalau misalkan hidup kamu diibaratkan seperti lollipop, coba tolong tulis di kolom komentar lagi dirasa bagian yang mana, oke? Sampai ketemu di Lollipop Love Life Podcast. Tetap sebarkan cinta dan kebahagiaan. Dah. Terima kasih.